Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah ponsel terbarunya Infinix buat bulan Maret ini, yaitu Infinix Note 40 yang udah lama banget saya tunggu-tunggu, dan tentunya kalian juga yang nonton udah pada nungguin ya buat ponsel terbaru ini. Dan buat acara peluncurannya tentu sebentar lagi, yaitu tanggal 21, dan bisa kalian beli mulai tanggal 2 jam 00 atau lebih tepatnya tanggal 22 dini hari. Jadi kalian pastiin aja deh jangan sampai kelewatan ya, karena ini ponsel saya yakin bakalan cepetan ludes. Karena buat spesifikasi, tampilan desain serta fiturnya itu menurutku sangat menggiurkan banget. Dan buat harganya sendiri, ini ponsel nantinya bakalan dibanderol di harga 2 jutaan, nggak nyampe 2 juta gede kok. Intinya ini harganya sangat menarik banget. Dan buat tampilan boxnya ini cukup kelihatan berbeda ya, lebih kelihatan menarik dibanding sebelumnya. Ini pakai warna yang menurutku cenderung ke warna ungu atau ke biru-biruan, dan di sini tentu ada karakter dari game Mobile Legends. Ini keterangannya juga Infinix X Mobile Legends Note 40, dan ini buat fitur unggulan yang menurutku emang sangat menarik banget. Wireless mic charge, kemudian soundbar JBL, memorinya juga udah lega banget di 8+8 dengan internal di 256 GB. Kemudian pengisiannya juga udah ngebut di 45 watt all round fast charge 2.0. Di bagian sampingnya cuman keterangan Note 40, di sini ada keterangan NFC, dan ini udah ada tambahan lagi ya, yaitu splash proof, atau lebih tepatnya ponsel dari Note 40 ini udah punya sertifikasi IP54. Di bagian samping juga sama, cuman keterangan Note 40, dan ini ada copyright dari Monton. Sedangkan di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasi unggulan dan juga fitur unggulan yang dimilikinya. Dan kita langsung aja unboxing sama-sama apa aja isi dalam paket penjualannya. Oke, jadi isi dalam paket penjualannya tuh mantep. Kita dapat double-double kayak gini ya. Ada box atau sarung tambahan, dapat Max Power atau lebih tepatnya MagSafe, kemudian box dari Infinix Note 40 atau tokoh utama yang paling kita nanti-nanti. Ini buat MagSafe-nya, tampilannya kayak gini. Di sini keterangannya Max Power, Wireless Charger and Portable Battery, atau lebih tepatnya ya bisa dibilang sebagai power bank. Dan di bagian belakangnya di sini ada buat beberapa spesifikasi yang dimilikinya, dan ini buat baterai kapasitasnya ada di 3020 mAh, dan pengisian maksimalnya ini di 18 watt. Dan ini buat box utamanya, atau lebih tepatnya box dari Infinix Note 40. Langsung aja kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Unit Infinix Note 40, softcase yang udah support dengan MagSafe, ada stiker kode redeem, kemudian buku petunjuk penggunaan sekaligus buku garansi, dan juga buat bersihin ponsel kita. Selanjutnya ada anti gores, USB Type-C, adapter di 45 watt, yang terakhir tentu dapat SIM ejector. Dan ini adalah Infinix Note 40 reguler buat finishing, dan juga desainnya ini menurutku kelihatan lebih fresh aja kalau kita bandingkan dengan pendahulunya yaitu Infinix Note 30 reguler juga. Meskipun buat body dan juga desainnya itu tergolong hampir sama ya, sama-sama pakai backdoor berbahan kaca, tapi buat Infinix Note 40 ini udah kerasa nggak licin banget. Kayak Note 30 itu kan licin banget tuh, kalau nggak dipakein softcase khawatir aja kalau jatuh. Dan tentunya ini udah kerasa solid banget karena udah pakai backdoor berbahan kaca ya. Selain itu ponsel ini juga kerasa lebih ringan dan kerasa lebih enak aja di genggaman tangan gitu. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu kegedean, dan tentunya nggak berat-berat banget. Buat tampilan setup kameranya sebenarnya sih masih sama aja. Cuman ini kelihatan sedikit berbeda buat finishingnya, terutama di bagian frame kamera. Ini kan pakai frame kamera dengan dual tone warna yang berbeda. Kemudian di bagian sampingnya sini ada keterangan 108 megapiksel super zoom. Nah, nanti bakalan kita cobain buat kamera di video selanjutnya ya. Dan di bagian bawahnya di sini masih terdapat branding Infinix. Buat bodi bagian samping masih mengotak pakai finishing glossy kayak gini. Ada tombol power, tombol volume. Di bagian atasnya terdapat lubang mikrofon atau noise cancelling, soundbar JBL, kemudian ada lubang speakernya. Dan di bagian samping kiri di sini polos gak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga lubang SIM tray atau SIM ejector ya. Dan ini masih bisa menampung 2 kartu SIM, tapi nggak ada buat slot kartu memori eksternalnya. Dan satu lagi yang nggak ada ya, ini nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Jadi buat kalian yang masih nggak bisa move on pakai headset kabel, kalian harus nyari konverter USB Type-C to jack audio 3,5 mm atau pakai
handset yang udah pakai colokan USB Type-C. Sekarang kita hidupin terlebih dahulu buat ponselnya. Oke, ini buat tampilan awal dari Infinix Note 40. Tampilan dari temanya aja udah kelihatan sangat berbeda ya, nggak kayak Infinix tahun 2023 kemarin. Kita coba lihat terlebih dahulu buat tampilan dari wallpaper atau opsi wallpaper yang dimilikinya. Ini sih masih familiar ya buat bagian sini, tapi mulai bagian ini ya udah mulai berbeda nih. Sekarang coba kita ganti pakai wallpaper yang ini aja deh. Dan buat tampilan depannya ini tentu sangat menarik banget karena buat layarnya ternyata Infinix Note 40 ini masih menggunakan ukuran yang sama, yaitu 6,78 inch. Tapi kalau kita lihat ini udah kelihatan kecil banget loh. Dan ini kita sandingkan dengan Infinix GT 10 Pro, ternyata layarnya nggak terlalu jauh berbeda, bodinya juga nggak terlalu jauh berbeda ya buat panjang dan juga lebarnya. Mantap banget kan, nggak terlalu kelihatan gede-gede banget buat layar dari Infinix Note 40. Dan buat panelnya juga udah upgrade dari seri sebelumnya, sekarang udah pakai panel AMOLED, refresh rate-nya tetap tinggi di 120 Hz. Ini buat opsi refresh rate yang dimiliki masih komplit, ada refresh rate otomatis 120 Hz dan juga 60 Hz, tapi buat 90 Hz nya absen ya. Sekarang kita lihat lagi di bagian personalisasi, apakah always on display-nya itu bisa always on terus-terusan atau bisa on terus atau enggak. Selalu tampilkan ini saran, kayak gitu doang. Dan kita coba ya, kita lihat buat tampilan always on display-nya ini menunya cakep-cakep nih ya kan. Ini cukup baru loh. Kita coba aja pakai always on display yang ini. Kayaknya kelihatan cakep nih buat jamnya. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa always on terus-terusan atau cuman 10 detik. Nah, ternyata buat always on display-nya itu cuman 10 detik. Selain itu, selain menggunakan panel AMOLED dan punya always on display ya, ini buat sensor sidik jarinya udah nggak di bagian samping, melainkan udah ada di dalam layar. Kemudian buat perubahan atau peningkatan lain di ponsel Infinix Note 40, sekarang ini udah pakai XOS versi 14. Kemudian Android-nya juga udah tinggi, udah yang terbaru ya. Sekarang pakai Android versi 14 juga. Dan ini buat patch keamanan udah pakai patch 5 Februari, jadi udah yang terbaru buat sekarang ini. Jadi buat OS-nya udah yang terbaru, udah sangat fresh banget. Sekarang kita lihat di bagian fitur-fitur lainnya, apakah di Android 14 ini ada fitur spesial tambahan atau sama aja. Nah, ini ada jendela mengambang, fusi mem, panel pintar ya, bisa dibilang hampir sama aja kayak gini ya, kayak smart bar gitu. Kemudian ada mode game, dan di bagian mode game di sini masih ada buat pengisian daya bypass, tapi buat mode pengubah suara itu nggak ada, udah dihilangin ya. Kemudian ada hub pintar. Kalau hub pintar tuh kayak gini contohnya, tutorial gestur. Misal kayak gini ya, kita tekan dan tahan bisa langsung kita tambahin di sini. Selanjutnya ada Xclone, mode anak, magic ring. Jadi buat pendorong sosial media itu udah nggak ada ya di XOS versi 14 Android 14. Dan kita tes buat sensor sidik jarinya terlebih dahulu, apakah responsif atau masih kurang responsif. Oke, mari kita tes sama-sama buat sensor sidik jarinya. Nah, mantap, udah lumayan cepet ya buat sensor sidik jari. HP harga 2 jutaan rupiah, 2 jutaan nggak nyampe 3 juta, apalagi 2 juta gede ya. Dan buat layarnya ini punya kerapatan di 393 pixel dan udah support dengan wide color gamut. Sekarang mari kita lihat sama-sama buat kualitas pemutaran video di YouTube. Dan ini buat kualitas pemutaran dari layar Infinix Note 40, menurutku ini udah mantap banget ya. Warnanya tajam dan juga ada banget di mata, khas banget layar dari Infinix. Sekarang kita lihat gimana buat kualitas pemutarannya. Dan ini buat kualitas pemutaran, mentoknya di resolusi 1440p 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Tapi buat kualitas gambar ataupun warnanya menurutku ini udah oke banget ya dengan harga di 2 jutaan rupiah. Sekarang kita tes gimana buat kualitas audionya. Buat kualitas audionya menurutku ini udah mantep banget ya, karena meskipun kita maksimalin buat volumenya ataupun kita kecilin audionya, atau lebih tepatnya bass dan juga treble-nya itu masih tetap sama, gak ada perubahan ataupun gak ada penurunan. Dan buat audionya juga udah stereo, udah balance buat speaker atas ataupun bagian bawahnya. Nah, ini buat multitouch-nya bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan sekarang kita lanjut lagi, kita lihat buat sensor-sensor yang dimiliki oleh Infinix Note 40 ini. Nah, buat urusan NFC
NFC tentunya udah ada di ponsel Infinix Note 40 dan ini yang sangat menarik banget ya. Ada pengisian wireless nirkabel atau lebih tepatnya pengisian daya nirkabel terbalik. Jadi ini bisa kita pakai buat ngecharger ponsel lain. Contohnya kayak itu ya, ponsel dari Infinix Note 30 Pro ataupun ponsel-ponsel dari iPhone bisa kalian charger di ponsel Infinix Note 40 ini. Dan kalau kalian aktifkan buat mode wireless charger ini pakai ponsel Infinix Note 40, secara otomatis buat NFC-nya bakalan mati. Tapi kalau kalian matiin kayak gini, NFC-nya bisa langsung otomatis hidup. Dan buat haptic feedback-nya sih menurutku masih biasa aja ya, masih standarnya ponsel di harga 2 jutaan rupiah. Tapi waktu kita pencet-pencet tombol ini kerasanya tuh beda, agak soft gitu, nggak kayak Infinix seri sebelumnya atau Infinix Note 30 itu kan kalau kita tekan kayak gini suaranya lebih kenceng gitu, kayak cetek-cetek gitu. Kalau ini di ponsel Infinix Note 40 ini kerasanya sedikit lebih soft. Lalu di bagian tentang ponsel ini buat SoC-nya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM-nya ada di 8GB plus 8GB buat virtual RAM. Memori internalnya ini udah gede banget di 256GB dan cuman saya ingetin lagi, ini ponsel gak ada buat slot kartu memori eksternal. Ya kalau saya pribadi sih nggak ada memori eksternal itu nggak masalah karena saya sendiri udah nggak pernah pakai memori tambahan lagi ya. Dan di 250GB itu menurutku udah mantep banget, udah kerasa lega buat pemakaian 1 atau 2 tahun ke depan, kecuali kalau kalian emang hobi ngoleksi dan filenya itu gede-gede banget. Sekarang kita lihat buat CPU throttling dan juga buat AnTuTu benchmarknya. Dan buat skor maksimal Gibbs ada di 177 ribuan, skor rata-rata ada di 177 ribuan lagi, dan paling minimumnya cuman di 147 ribuan Gibbs. CPU throttlingnya cuma dapat di 93%. Dan buat AnTuTu benchmarknya ini pakai versi 10.1.3, nilainya dapat di 429 ribuan poin. Ya, skor rata-rata yang bisa kita temuin di ponsel-ponsel dari MediaTek Helio G99 atau lebih tepatnya ponsel yang pakai MediaTek Helio G99, entah itu Ultimate, Ultra atau yang lain-lainnya, skornya pasti ada di atas 400 ribuan poin. Kecuali kalau kalian ngetesnya posisi ponsel udah throttling, tapi kalian pakai buat ngetes benchmark, itu tentu skornya bakalan anjlok banget. Dan ini buat manajemen RAM-nya menurutku lumayan bagus sih, karena ini kan kita pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ya. Buka 17 aplikasi berjalan di latar belakang, dan ini buat sisa RAM-nya masih gede ya, ada di 2,5 GB, yang kepake cuman di 67% buat memori RAM-nya. Sekarang kita lihat di bagian kameranya. Nah, buat urusan kamera tentu kamera belakang ini udah mantep ya. Kameranya meningkat di 108 megapiksel, tapi buat kamera dukungannya menurutku sih masih sama aja, belum bisa kita pakai secara maksimal. Coba kalau dipakai dua kamera terus kamera dukungan tuh pakai kamera ultra wide, tentu makin jempolan lagi nih buat Infinix Note 40. Dan sensor yang dipakai buat kamera utamanya ini pakai Samsung S5 KHM2SP, kamera selfie-nya pakai GC32E1. Dan berikut ini buat menu atau UI-nya ini juga udah mantap banget ya, ada buat peningkatannya loh. Sekarang udah nggak langsung maksimal keserangan, kan biasanya langsung kayak gini kalau buka kamera. Nah sekarang ini udah enggak, udah menyesuaikan dengan kontras atau lebih tepatnya kecerahan layar yang biasa kita pakai. Dan ini kita lihat di bagian paling samping ada mode film, ada mode video, dan ini bisa kita pakai buat mode perekaman video bokeh, ada 3 kali zoom, ada beauty video, dan ada ini buat stabilisasi video cuman buat resolusi di 1080 30 fps, ada 1080 60 fps, dan juga 2K 30 fps, baik itu buat kamera depan ataupun kamera belakangnya. Kemudian di bagian mode foto di sini ada 3 kali zoom buat menunya ya, udah mantep. Kalau kemarin itu kan cuma 2 kali, sekarang ada 3 kali. Ada mode AI, kemudian resolusi di 108 megapiksel. Dan coba kita lihat ini, nah tampilan flashnya kayak gini. Wah, silau banget ya. Coba kita twin dulu deh. Nah tampilannya jadi bulat kayak gini, dan ini kelihatan ada 4 titik ya buat flash di bagian belakangnya. Sekarang kita lihat gimana buat tampilan depan atau kamera selfie-nya. Nah ini buat kamera selfie ini view-nya lebih luas ya.
Ini kalau standarnya kan kayak gini. Nah, ini lebih kerasa luas banget. Kemudian ada mode flash, dan ini nggak ada buat flash lampu di sini, adanya cuman buat flash layar doang. Kita liatin aja deh biar kalian lebih paham lagi. Nah, kayak gini ya. Dan ini yang saya maksud kayak gitu, nggak ada buat lampu LED flash di bagian depannya. Saya juga nggak pernah pakai lampu LED flash di bagian depan karena itu silau banget di mata, kerasa sakit malah. Jadi lebih bagusan kayak gini deh. Kemudian ada mode potret, dan mode potret juga ini bisa kita pakai, kita zoom kayak gini, bisa kita luasin lagi, dan bisa kita atur buat ini ya, bukaan lensanya. Dan ini salah satu peningkatan karena di Note 30 sebelumnya itu nggak ada buat mode ini, matur buat bokeh-bokehnya ya. Dan di bagian mode belakang yang saya suka lagi tuh ini, bisa kita zoom nyampe 2 kali, dan biasanya buat aslinya tuh makin kelihatan cakep. Ada mode malam, dan di bagian lainnya ada mode slow motion, dan buat slow motion ini bisa mentok maksimal di 240 fps. Kemudian ada video singkat, video ganda, skyshot, foto pro, panorama, dokumen, dan juga AR space. Dan berikut ini adalah sampel foto yang saya ambil waktu saya bikin video unboxing Infinix Note 40 ini. Lalu buat nemenin kita, ponsel ini punya baterai gede di 5000 mAh, kemudian pengisiannya udah nyampe 45 watt. Bener sih, itu sama kayak tahun kemarin. Cuman yang saya suka lagi, ponsel ini kan udah support dengan wireless charger, apalagi dalam paket penjualan kita dapat tadi nih. Kita dapat ini ya, MagPower atau MagSafe. Tentunya ini sangat mantep banget, keren. Paket komplit padahal cuman di harga 2 jutaan doang, nggak nyampe 2 juta gede, nggak nyampe 3 juta kok. Dan buat soft case-nya juga udah cakep, ada magnetnya kayak gini. Coba kita pasangin ya. Nah, makin kerasa cakep aja tampilannya. Malah makin kelihatan keren kayak gini ditambahin pakai softcase atau hardcase bawaannya ya. Makin kelihatan ganteng ini ponsel. Dan buat pegangannya juga ini malah kerasa makin nyaman lagi pakai softcase atau pakai hardcase kayak gini. Dan buat video pembahasan kali ini atau video unboxing dari ponsel Infinix Note 40, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kalian yang mau tanya-tanya atau mau request, drop aja di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.